Ya, oke guys, balik lagi sama gue ya, karena data gak bisa bohong ya. Oke, hari ini tuh Sabtu ya, tanggal 22 Juni 2024 ya. Oke, IHSG Jumat naik cukup positif ya, transaksi 18 triliun. Udah 2 hari nih atau 3 hari transaksinya segitu gede-gede ya, itu berarti kalau sudut pandang gue itu berarti emang secara data asing udah pada masuk kelihatan. Memang net sell nih, net sell kan cuma 100 M, tapi kan yang belinya kemarin bisa sampai total ya, dari 4 big bang itu aja ada asing transaksi itu belinya aja 4 kali lebih gitu. Ya, itu udah biasanya itu pertanda pertanda udah mulai optimis, asingnya udah bukan arahnya keluar ya. Tapi terserah, tapi tetap gue bukanlah dukun yang bisa predik hari Senin naik atau enggak, bukan dukun. Tetap gue sampaikan, emiten yang bagi dividen tetap bagi dividen, yang tidak bagi tetap tidak bagi. Entah itu marketnya merah mau hijau sama aja. Ya, jadi ya ini gue mau bahas saham ini yang request saham DSSA ya. Ini saham termahal di bursa, satu lembar aja 240.000, berarti satu lot ini 24 juta. Jadi heboh karena dia mau stock split dan konon menurut desas-desus ya, katanya ada lagi bau-bau lagi mau digoreng gitu, katanya. Desas-desus aja ya, ini gua cuma tahu dari desas-desus. Dia 6 bulan ini naik 200% 3 kali. Ya, ya. Em, Gini John, lu jangan gampang wow naik begini gitu. Lu harus pakai logika. Retail mana yang mau ngajar ini sampai 24 juta beli? Gue tanya. Lu sekaya-kaya apapun lu juga mikir kalau sampai kayak begini ya kan? Gue yakin. Ya. Kenapa gue katakan begitu? Ya. Tunggu. Oke, kita bicara harga wajar dulu deh. Harga wajarnya aja adalah dia punya IPS 8526. Ya. Kalau lo pakai rumusnya Benjamin Graham kali 10 gitu ya. Ini berarti barang paling mahal di angka cuma 85.000. Di atas itu menurut Benjamin Graham itu udah pasti over value. Ini angka pertama ya. Ini saham di atas 85.000 itu udah pasti over value. Ya, Benjamin Graham. Juga kedua, ini emiten nggak pernah bagi dividen. Ya. Lo harus tanya, retail tuyul mana yang hajar sampai 240.000? Itu retail apa retail jadi-jadian? Itu dulu. Kalau retail dia punya duit miliaran, ya contoh misalnya di direksi BMRI gitu ya, BBRI, dia punya duit 3 M kemarin dia. Menurut lo orang-orang kayak begini, dia kalau dia punya duit itu dia bakal hajar yang kayak begini atau dia bakal beli saham BRI atau Bank Mandiri atau yang kayak gitu-gitu? Pasti dia lebih pilih beli saham itu dong, yang aman, yang jelas. Betul nggak? Orang yang punya duit miliaran ya biasanya. Berarti lo harus pakai logika. Kemungkinan ini dihajar oleh retail, bener-bener retail yang betul, bukan bukan tujuan memanipulasi harga, itu kecil. Lo harus pakai logika dulu gitu loh. Ya. Ingat John, untuk ngangkat harga kalau misalnya ada bandar ya, itu nggak sulit. Dia tinggal bikin akun nomini. Cirinya biasa sahamnya juga nggak terlalu liquid. Ya memang ini di sahamnya kan nggak liquid kan. Tahunnya dari mana nih John? Ya, lu lihat aja. Ini pemegang saham Sinar Mas Tunggal, dia pegang 59%. Lembar sahamnya aja cuma 770 juta beredar, itu kecil banget John, kecil banget. Lu treasury-nya aja udah hampir 20%, ya 20. Masyarakat dipegang cuma 154 juta. Aduh, ini kecil banget John, hati-hati ya. Ini kecil banget, nggak liquid ya. Ini takutnya WIIM aja waktu itu ya, waktu ada yang banyak kena bantai di 3.000 itu, memang dia tidak serendah ini, tapi termasuk ya itu kalau saham saham dibanjiri retail yang mungkin akibat digoreng dan data likuiditasnya tidak sesuai, itu nanti kejadiannya kayak WIIM. Ya ini kalau gua kasih tahu liquidnya di bawah itu, dari lembar saham ini di bawah WIM jauh. Jadi ini lo berpikir-pikir lagi gitu loh ya. Nah, terus pemegang saham cuma 850 orang.
Ya 850 orang ini juga belum tentu retail asli. Kadang juga mungkin ada akun nomini, tau nggak akun nomini itu akun kasarnya gini, akun yang sewa bandar gitu ya, buat tuker-tukeran barang untuk naikin harga. Kasarnya gitu aja. Orang nih, kenapa kadang BEI suspend suatu saham, John ya? Jadi nih, ini lo jangan sampai kena noise, John. Gue yakin di BEI itu punya sistem untuk ngedeteksi transaksi mencurigakan. Tuker-tukeran barang antar nomini itu ya, antar akun. Jadi kalau lu lihat saham kena suspend, kemungkinan dia udah terdeteksi ada bau-bau itu, tuker-tukeran barang. Nah, oh tapi kan nanti noise-nya disebar sama bandar, noise-nya gini, oh nanti BRI bisa juga kena. Kenapa BRI nggak kena ya? Karena nggak ada transaksi begituan. Lu coba aja bikin akun nomor di BRI, lu kuat ngangkat nggak? Bisa ngangkat nggak? Nggak bisa, makanya biasanya mereka nggak bakal main di BRI, nggak bakal main di Mandiri, nggak bakal main di BCA, mereka nggak punya kekuatan. Ya, tapi disebar noise itu disebar terus, disebar-sebar, wah seolah-olah nanti BRI juga bisa kena suspend, BC juga bisa kena suspend, disebar terus bahwa seolah-olah bandar itu sangat kuat bisa menguasai BRI, BCA, oh, bisa dikuasain, bisa tukar-tukar gitu. Padahal nggak bisa, makanya mereka hajauin saham begitu. Lu harus paham John, logika lu harus harus jalan, ya. Kenapa sih? Coba lu cek ya yang menganut bandarmologi, kenapa mereka ngajak lu menjauhi Mandiri, menjauhi BCA, menjauhi BRI, menjauhi misalnya Astra. Pokoknya menjauhi yang gede-gede itu. Kenapa mereka ngajak lu jauhin itu? Karena mereka nggak bisa main di situ. Teknik mereka tidak berlaku di situ. Teknik mereka untuk manipulasi harga itu tidak bisa mereka lakukan di situ. Terlalu besar itu, isi retail yang ada di sana terlalu besar. Duitnya juga bukan retail plankton juga. Kadang-kadang di BRI kan BC, bukan kadang-kadang banyak retail-retail menengah itu menengah ke atas gitu loh. Jadi mereka susah untuk goreng. Makanya mereka pasti cari saham-saham lain yang gampang diangkat. Yang kepemilikannya kecil gitu loh. Kepemilikannya kecil gampang diangkat nah gitu. Jadi lo harus paham lah lo. Ya masa si John lo udah lama-lama di bursa eh kayak gini aja masih belum paham gitu loh. Logi, apa masih belum bisa ngedetect gitu loh ya. Nah, sekarang kita ukur kekuatan retail di sini. 850 ya. Ini kan 850 ya retailnya kira-kira. Dia market cap-nya itu sekitar 184 T nih. Ini gua kasih tahu ya, John. Market cap-nya 184 T kali 20% karena retailnya kan cuma 20% ya. Betul? Maka retail itu kira-kira market cap-nya di retail ini ya, retail tuh pegang 36 T. 36 T kita kecilin 36.000 lu bagi 850. Satu retail rata-rata di sini pegang 42 M. Satu retail loh. Rata-rata. Lu yakin nggak itu retail? Kalau pegang pam, bukan retail itu. Di BRI aja kalau rata-ratanya orang masih kena satu tuh 500 juta di BRI. Ya kita masih percaya itu retail. 500 juta satu orang kalau di BRI ya. Kalau lu hitung pakai market cap sekarang lu bagi. Gue lupa lah 500 juta apa 700 apa gitu ya. Pokoknya rank segitu ya. Kita masih percaya saham gede gitu rata-rata retailnya di rank segitu ya percaya kita ya percaya. Tapi di DSSA satu retail ini kekuatannya 42 miliar. Gue kasih pertanyaan ke lu yakin ini retail? Lu yakin ini retail? 42 M ini, satu orang. Ya dari sini aja kita tahu ini chance cukup besar ini bukan retail. Ya. Sebelum next, gue masuk topik selanjutnya ya. Next. Sebelum lu bertanya, John, gue bisa cuan nggak di sini, John ya? Kalau lu yang nonton gue ini adalah seorang retail yang lu saat ini lagi heboh, mungkin dia mau stock split kan. 1 banding 10. Jadi nanti harga sahamnya dari 24 juta ke 2,4 juta ya. 2,4 juta ini semakin ramah buat retail. Oke, semakin bisa lah retail masuk ya. Gini, John. Kalau lo retail saat ini yang lagi nonton video gue ya, retail. Ya. Gue ajuin lo, kalau lo pikiran lo adalah pertama sekarang ini beggar, lo mending kick dulu pikiran itu. Kick dulu, kick dulu. Ya, kalau lo kalau lo sekarang lagi mikir begini di desa, wih jangan-jangan gue kalau masuk di SSA nih nanti pas udah stock split dari 2,4 juta nanti di SSA bisa jadi 4,8 juta. Wah satu ini.
Lu kick dulu deh pikiran beggar ini, lu kick dulu ya. Tapi gua akan ajuin satu pertanyaan ini dulu. DSS tuh nggak bagi dividen kan? Ya, nggak bagi dividen, betul? Ya, tidak bagi. Artinya cuan lu itu cuman dari keberhasilan lu jual barang lu lebih tinggi dari average lu kepada orang lain. Ya, ingat ya, karena ini saham tidak bagi dividen, berarti cuan lu satu-satunya itu tidak ada dividen, tidak ada dari dividen. Satu-satunya itu kalau lu berhasil jual barang lu di atas average lu kepada orang lain. Ya. Kalau satu-satunya cuan lu cuma dari situ, demikian juga mungkin bos dari grup member VIP lu itu juga cuannya cuma dari situ. Masa sih lu John, lu polos bener gitu loh. Ya. Kalau lu cuannya juga cuman dari sini, dia juga sama John. Ya mungkin nih katanya sih lagi digoreng ya di member tertentu, gua nggak tahu ya. Kalau dia cuma cuan dari situ, demikian juga 805 orang tadi yang punya kekuatan 46 miliar itu, ya, mereka cuannya juga cuman bisa dari sini, ya. Nah, ini harusnya lu udah mulai connect. Inilah yang dinamakan sebuah konsep dinamakan zero sum game. Ya. Di mana cuan seseorang berasal dari loss orang lain. Jadi gini John, zero sum game itu ketika misalnya saham DSSA ada dua orang masuk, karena nggak ada dividen kan, si A mau cuan misalnya dia ngincer 100% cuan dari capital gain, si B juga cuan dari 100%, ngincer 100%. Menurut lo ketika dua orang ini sama-sama masuk di SSA, dua orang ini bakal cuan nggak bareng nggak? Enggak. Yang terjadi adalah A bakal nonjok si B juga bakal nonjok si A, tergantung siapa yang kuat. Yang bonyok kalah. Jadi nanti keluarnya bisa terjadi begini, si A ternyata berhasil cuan 150% dan si B loss 50%. Nah, ini udah kemungkinannya begini. Ya. Tidak pernah ada sejarah dua masuk dua-duanya cuan di zero sum game, tidak bisa. Demikian juga kalau misalnya nanti ada 1.000 orang masuk di saham DSSA gitu ya, berharap sama-sama berharap cuan yang cuman dari satu, pintu cuannya kan cuma satu kan, capital gain kan, tidak mungkin seribunya itu cuan, tidak mungkin, itu harus ditukar. Tukerannya gimana ya? Mungkin mungkin ada 200 orang yang cuan di sini, tapi harus ditukar dengan 800 orang yang loss. Ya. Nah, lu pikir sini dulu. Pikir ini dulu. Nah, ini kan terjadi juga di Arto kan. Ya, itu kan terjadi. Arto kan banyak retail yang loss. Ada yang cuan nggak? Ada yang cuan. Ada yang cuan sampai ratusan miliar. Ada. Tapi itu adalah harus ditukar dengan banyak retail yang loss. Jadi duitnya si retail ini pindah. Pindah. Ini konsep. Jadi lo pikir di sini dulu. Wah, dah sini udah pikir sini ya. Berarti tahu ya dia yang akan terjadi adalah begini. Kalau lu sesudah berpikir begini, berarti lu harus paham, lu bisa cuan, bisa boncos. Lu ada potensi cuan juga, tapi lu bisa berpotensi lu adalah tumbalnya. Bisa jadi lu akan boncos gede. Nah, pertanyaannya lu siap nggak? Cik, ya. Pertanyaannya, lu siap boncos nggak? Kebanyakan orang main gorengan yang pikirannya bigger-bigger itu cuman siap cuan. Lu cuman siap cuan. Lu siap boncos nggak? Ini gue tanya dulu sebelum lu masuk nanti ya, misalnya lu siap boncos nggak? Kalau lu siap boncos, duit nggak apa-apa masuk. Lalu gue bilang, John, gue udah siap, gue udah sadar resiko yang gue terima di main saham begini. Gue udah sadar dan gue siap boncos masuk sini. Siapa tahu gue cuan. Ya udah, gue silakan. Kalau lu udah gue kasih begini dan ternyata lu udah mengerti gitu ya, dan lu siap boncos, masuk. Ya. Tapi jangan sampai lu nggak ngerti apa-apa, dulu digiring. Lu cuman punya masuk dengan diiming-imingi siap cuan beger beratus-ratus% gitu ya. Endingnya lu dibantai, endingnya lu dibantai seperti terjadi di Arto gitu ya, lu dibantai. Buang. Dan lu ternyata tidak menyiapkan mental siap boncos. Akhirnya lu nanti bisa bisa stres gitu loh. Nah, itu John. Jadi gue nanya dulu, sebelum lu mau masuk DSSA, lu udah siap belum dua ini? Udah siap boncos belum? Jangan hanya mental siap cuan doang lu siapin gitu loh. Nah itu John ya, itu pertanyaan pertama gue udah siap. Pertanyaan kedua gue akan ajuin ke lu ya.
Si tadi 850 orang itu yang rata-rata punya 46 M. Menurut lo mereka cuannya gimana nih? Cara mereka cuan. Cara mereka cuan ya aja polos-polos lalu Jun lu masuk lu udah lama di bursa polos banget lu kayak nggak tahu aja. Mereka kalau kalau gue jadi mereka gue akan melakukan hal seperti ini. Nah, ini ya. Sekarang kan ini kan dalam 6 bulan udah naik 200% ya. Betul ya. Nah, di barang gua ini kalau gue jadi orang yang di dalam itu ya. Ya lu jangan polos lah apa iya ini yang ngangkat 200% itu retail gitu kan. Masa lu polos banget sih gitu loh. Jadi kalau lu berpikir coba jadi di sudut pandangnya mereka berpikir. Mereka ini saat ini posisinya sudah floating gain mungkin ratusan persen. Ya, paham John ya? Jadi mereka sudah floating gain ratusan persen. Udah floating gain ratusan persen. Tapi itu semua cuman ilusi. Nih gue kasih tahu ya, floating gainnya itu ilusi. Kenapa ilusi? Kalau dia tidak berhasil jual tuh barang, itu dia cuman catatan kosong aja di situ. Barangnya dia nggak ada yang mau beli. Iya dong, dia secara itu floating gain, makanya gue sering bilang dividen itu real. Floating gain kadang dalam berapa kasus bisa jadi ilusi, bisa. Ya demikian ya sama kayak di sini. Secara catatan kertas, ini mereka lagi floating gain ratusan persen, tapi karena jumlah uangnya itu sangat besar, mereka realisasikannya ini problemnya. Realisasi profit ini butuh retail. Mereka harus ada retail yang antusias, retail-retail cupu, retail-retail lugu lah, lucu dan belagu kan. Biasa kan kalau pemula lucu kan, lugu, lucu dan belagu. Dia butuh retail-retail yang antusias. Wah, iya juga nih di SSA nih dari bakal beggar lagi 500% ya nggak kapan lagi nih gua masukin 1 M jadi 5 M gitu kan. Mereka butuh orang-orang begini, John. Butuh supaya apa? Gua bisa jualan. Wah, lu masa nggak paham? Kalau lo nggak, kalau gua udah cerita sampai sini lo nggak paham lo kocak dah. Bakat lo sebenarnya. Ya mereka butuh retail-retail begitu yang ada retail misalnya satu retail bawa 500 juta. Wih, jangan-jangan retail duit 500 juta gue bisa jadi 4 M nih kalau gue masuk sini. Nah, ini mereka butuh yang kayak gini. Ada lagi yang bawa retail bawa 1 juta. Jangan-jangan 1 juta gue bisa jadi 300 juta nih masuk desa. Mereka butuh orang-orang retail yang antusias. Ya, antusias sebegini untuk rame-rame ngantri. Ketika lu masuk di saham ini, ketika lu masuk di saham itu dan mereka jualan, ya, wah, siapa suruh lu bodoh ya nggak? Terjadilah pertukaran uang. Ketika lu masuk itu harga nggak bakal naik. Karena apa? Basically yang mangkat tuh mereka juga dulu. Ketika mereka udah jualan kan gue nggak ngangkat. Ngapain gue ngangkat? Emang gue sedekah. Ingat John, gue pernah bilang bandar itu bukan lembayan ini gue dengar-dengar juga statement ini tapi bener statementnya. Bandar itu bukan yayasan amal yang ngasih lu sedekah. Nggak ada di mata bos orang bandar. Lu udah tumbal, lu adalah tumbal. Udah gitu aja. Lu kocak kalau lu berusaha nyopet dari orang yang tadi satu orang yang isi 46 M. Lu berharap nyopet dari orang begitu. Apa lu yakin lu bisa? Gue nanya aja. Lu bisa nyopet nggak dari orang begitu? Bisa nggak? Kalau lu merasa bisa silahkan. Oh Jun gue bisa kok. Bisa ya udah ya. Nah itu John. Jadi lu jangan polos-polos ya. Tapi ya itu aja. Pokoknya gue udah ceritain sudut pandang gua gitu ya. Untuk saham begini. Meskipun gua nggak tahu apakah ada orangnya ya. Tapi kan jangan polos-polos banget lah, udah sering kejadian gitu. Udah sering kejadian, takutnya lo kena gitu kan. Tapi kalau lo udah siap, oh Jun, gue siap boncos. Udah gue perhitungkan baik-baik. Gue siap boncos. Gue yakin gue bisa nyopet, Jon. Ya nggak, ya udah, nggak ada salah, nggak salah itu. Ya. Jadi ketika los pun lu tetap tenang ya. Ketika los, lu sudah ikhlas dan legowo. Udah. Ketika menang, kalau menang pun ya udah bagus gitu loh. Ya kalau lu berhasil. Nah itu aja sih Jon ya. Ya itu, kalau untuk gua dari untuk saham DSSA sudut pandang gua begitu. Ya, ya floating gain itu bisa ilusi, bisa ilusi kalau tidak ada retail. Makanya John ya, lu perhatikan kenapa, kenapa sih
Kok yang diserang fundamental? Misalnya gini, yang kena FCA siapa? Yang diserang fundamental ini holder-holder BRI lah, ya enggak, holder-holder BCA, terus holder PTBA yang diserang begitu. Apa hubungannya coba? Kenapa apa hubungannya cuy? Ya hubungannya adalah ketika lu semakin pinter retail, agak udah bisa ngedeteksi permainan gituan. Bandar susah cuan, that's the problem. Ya, that's the problem. Likuiditas dia nggak ada. Mau dia di catatan kertasnya ratusan persen itu ilusi kalau retailnya nggak ngantri. Makanya jadi semacam melampiaskan kekesalan gitu kalau menurut gua. Ya ke retail-retail yang BRI yang begitu banyak tuh BRI Mandiri itu banyak banget retailnya di sono. Ratusan ribu. BRI 500.000, BCA 300.000, Mandiri 300.000, BNI 180.000. Ya, itu kan retail-retail ngendok semua. Rata-rata ngendok di situ kan. Ya udah pasti udah teredukasi rata-rata yang udah di situ. Susah ditarik, orang itu susah ditarik. Untuk main-main beginian nggak mau. Susah ya. Kalau mereka nggak mau narik, si yang lu sebut bandar itu susah cari likuiditas. Susah. Nah itu John, koneksinya kenapa kok mereka yang kena FCA yang disalahin fundamental lah. Ya itu sebenarnya kalau lu paham kenapa marahnya ke situ ya lebih ke arah sana kalau menurut gua. Nah terakhir John gua mau bahas ya. Nah itu ya pokoknya di SSA begitulah. Ya saham nggak ada dividen tuh gua udah bilang kalau menurut gua ya kalau saham nggak ada dividen forget it aja. Mau laporan keuangannya menjunjung ke langit juga. Mau kata dia juga lagi naik. Itu bisa naik tuh John 500% yang ada padahal nggak ada dividennya forget it aja lah. Susah dipredik John. Lu masuk di sana lu dibantai doang. Ya daripada lu coba-coba nangis kebantai gitu ya. Akhirnya lu menyesal kebantai, udah kebantai lu nggak dapet dividen lagi, lu nunggu lama-lama, ditunggu-tungguin nggak naik-naik, sampai makin jebol, jebol, jebol turun ke bawah, lu stres sendiri. Better, better mencegah daripada mengobati gitu. Lebih baik lu hindarin aja kayak gitu. Terserah dia mau laporan keuangannya naik sampai kemana, mau harganya naik ke sampai 1 juta per lembar juga nggak apa-apa, silakan aja. Ya. Nah ini gue terakhir gue membahas Sampans ya, ternyata ini gue dapat dari Tokped juga sih orang yang screenshot. Ternyata dividennya itu ini gue juga nggak yakin juga ya 100% mungkin 90% doang gue yakinnya. Jadi mungkin aja masih bisa salah ya apa yang gue tangkap. Jadi gue belum dapat di newsnya tapi ini udah keluar dari ininya ya. Ini Panen Sekuritas. Itu ternyata dividennya lebih gede ya dari bukan 154 John, 180 ya ini. Kalau memang bener gue makin seneng gitu ya. Berarti 180 dibagi 1.720 maka wow 10% anjrit 10,4 ya. 10,4%. Ngeri, berarti dia tuh hampir bagikan semua labanya, John ya. Ya. Semua labanya nih, John, dia hampir bagikan. Ya. Nah, itu John ya, makanya gue bilang kredibilitas sebuah pengendali itu bisa lu lihat dari bagaimana dia bagikan dividen. Kenapa gue bilang begitu, John ya? Perusahaan itu sebenarnya punya backdoor, John. Punya backdoor, mereka punya banyak celah untuk ngakalin, ya. Gini, kenapa terkait dengan kejujurannya? Seenggaknya gini, gue cukup berani bilang bahwa perusahaan yang rutin bagi dividen jauh lebih jujur ketimbang sama perusahaan yang nggak bagi dividen. Kenapa begitu? Kenapa? Sebenarnya perusahaan itu banyak perusahaan itu sebenarnya punya celah. Sebenarnya kan mereka kan nggak wajib bagi dividen, tidak ada aturannya, tidak wajib loh. Nah, tidak ada aturan wajib itu sebenarnya udah bisa jadi celah. Ya. Dan juga mereka juga bisa mindahin kekayaan perusahaan ini ke kantong pribadi. Caranya gimana? Misalnya si ownernya ini si ownernya ini punya satu perusahaan gitu ya. Yang ini perusahaan terbukanya. Sebenarnya dia nggak boleh ngambil langsung dong, nggak bisa. Cara dia mindahin ke kantong pribadinya dia misalnya gini, si owner ini punya tanah. Sebenarnya tanahnya ini mungkin harganya 10 M doang gitu sebenarnya. Tapi dia markup jadi 100 M. Dia suruh perusahaannya itu karena dia yang kendaliin dia beli 100 M tanahnya dia. Ya, betul ya. Jadi terjadi perpindahan tanahnya si owner ini pindah ke si perusahaan. Perusahaan itu beli 100 M. Padahal over value. Dibeli 10 kali lipat. 100 M duit perusahaan itu masuk ke kantongnya dia. Nah disinilah terjadi perpindahan. Sini salah satu celah ya. Terjadi perpindahan uang secara sebenarnya tidak sah. Ya. Jadi
banyak celah gini yang bisa dimanfaatkan oleh perusahaan. Nah, tapi kalau begitu banyak yang celah bisa dimanfaatkan, tapi perusahaan ini tetap menggunakan jalur dividen, itu berarti kita bisa bilang pengendalinya jauh lebih jujur. Ya, berarti kemungkinan duit lu jauh otomatis lu taruh duit di mereka lebih aman gitu loh. Ya, nggak 100% tapi at least ya bisa 90% kita merasa lebih aman ketimbang di perusahaan yang nggak bagi dividen. Paham ya John ya? Cara mindainya begitu. Ya, apalagi Pans ini kalau memang benar 180 ya berarti hampir semua labanya dikasih ke lu. Ya bisnis sekuritas lu mau ekspansi kemana sih? Kan gitu. Ya, ya lebih baik kan dijadikan dividen ya. Si pengendali juga senang dapat dividen kan dapat duit. Banyak. Senang harusnya senang. Sama-sama senang. Jadi ya itu John, makanya gue selalu bilang lebih baik lo fokus yang ada dividennya. Biasanya pengendalinya jauh lebih jujur daripada perusahaan yang nggak bagi dividen. Duitnya kemana nggak tahu. Ini duitnya habis di gini-gini nanti dia beli tanahnya sendiri lah. Nanti dia nggak tahu kasih di perusahaannya dia yang mana lah. Duitnya habis tahu-tahu right issue. Katanya untung gede, untung kayak perusahaannya Thanos. Dan lo tahu sendiri kan pada kesel kan tuh perusahaan Thanos kan. Kelihatan katanya untung, untung gitu kan. Dividen nggak ada, tapi right issue mulu ya. Right issue, private placement ya. Ya kayak gitu John. Nah, akhirnya sahamnya kan jatuh-jatuh mulu kan. Kesel nggak lo? Lu kesel nggak invest invest di perusahaan yang mengendalinya kayak gitu lo kesel nggak? Kesel lah. Bohong lo nggak kesel kalau kata gue. Ya. Oke guys, gue rasa gitu aja ya. Semoga bermanfaat ya. Ingat terakhir tetap gue bilang ya lu harus tahu apa yang lu lakuin itu aja sih. Ya. Di saham itu hilangin dulu beggar-beggar itu hilangin dulu. Lu minimalisir resiko dulu. Minimalisir resiko dulu. Itu dulu dah kalau kata gue. Oke guys, sampai jumpa di video gue berikutnya karena data nggak bisa bohong.